Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengarkan firman, itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, sehingga iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita. Tuhanlah Raja Kemuliaan. Tidak ada Raja Kemuliaan selain Tuhan semesta alam, selain Tuhan pencipta segala-galanya. Kenapa Tuhanlah Raja Kemuliaan? Apa artinya dia Raja Kemuliaan? Artinya bahwa dialah yang punya segala kemuliaan itu. Karena itu kita sebagai umat, sebagai orang percaya harus mengerti dan menyadari bahwa Tuhanlah Raja Kemuliaan. Bahwa Tuhanlah yang empunya segala kemuliaan. Bahwa Tuhanlah yang layak menerima segala kemuliaan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena Tuhanlah Raja Kemuliaan, maka tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai ciptaannya, kita perlu belajar mengkonsentrasikan hidup kita, memfokuskan segenap hidup kita untuk segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Sehingga kita hidup untuk kemuliaan dari Sang Raja Kemuliaan. Kita bekerja, kita melaksanakan apa saja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita hanya dengan satu maksud, satu tujuan, untuk kemuliaan bagi Sang Raja Kemuliaan, karena memang hanya Dialah yang layak menerima segala kemuliaan. Pertanyaannya bagi kita di hari ini adalah, kenapa Tuhanlah Raja Kemuliaan? Kenapa tidak ada yang lain selain Tuhan saja, hanya Allah saja yang adalah pencipta semesta ini? Dalam ayatnya yang pertama berkata seperti ini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kenapa Tuhanlah Raja Kemuliaan? Karena Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Termasuk saudara dan saya sebagai manusia, termasuk segala yang ada pada saudara dan saya, itu Tuhan yang punya. Karena Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Karena itu tidak salahlah dan tidak keterlaluanlah kalau Tuhanlah Raja Kemuliaan. Jadi kenapa Tuhanlah Raja Kemuliaan? Karena Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita mengkonsentrasikan hidup kita untuk segala kemuliaan hanya bagi Sang Raja Kemuliaan, karena hanya Tuhanlah Raja Kemuliaan. Alasan yang kedua dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Perhatikan ayatnya yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Di sini kita melihat alasan yang kedua kenapa Tuhanlah Raja Kemuliaan, karena Tuhanlah yang memberi berkat kepada orang yang bersih hatinya, bersih tangannya. Tuhanlah yang memberikan berkat. Dan berkat itu diberikan kepada orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
Ketika mereka datang naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, dan mereka datang dengan bersih tangannya, murni hatinya. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi kenapa Tuhanlah Raja kemuliaan? Karena Tuhanlah yang memberi berkat kepada kita. Ketika kita bersih tangannya, ketika kita murni hatinya, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, karena berkat itu berasal dari Tuhan, makanya tidak salahlah kalau Tuhanlah Raja kemuliaan. Jadi segala yang ada pada kita itu berkat Tuhan. Apapun yang ada pada kita, apakah itu jabatan kita, kedudukan kita, gelar kita, uang kita, kekayaan kita, kita harus sadari bahwa itu semua berkat dari Tuhan. Karena itu tidak salahlah bila kita mempersembahkan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan yang adalah Raja kemuliaan itu. Alasan yang ketiga kenapa Tuhanlah Raja kemuliaan. Ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Alasan yang ketiga kenapa Tuhanlah Raja kemuliaan, karena Tuhanlah yang jaya dan juga perkasa. Hanya Dialah yang jaya dan perkasa. Kalimat selanjutnya, Tuhan perkasa dalam peperangan. Hanya Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dan karena Dia perkasa, maka tidak salahlah kalau Tuhanlah Raja kemuliaan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita menyadari karena hanya Tuhanlah yang Raja kemuliaan, maka segala kemuliaan kita usahakan dan kita persembahkan hanya bagi Dia saja. Karena hanya Dia yang layak menerima segala kemuliaan, karena Dialah Raja kemuliaan. Tidak ada yang lain dan tidak boleh ada yang lain kecuali Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Raja kemuliaan yang patut menerima segala kemuliaan bagi yang kita sampaikan, kita naikkan, kita usahakan hanya bagi Dia dan tidak ada yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami Tuhanlah Raja kemuliaan dan tidak ada yang lain. Karena Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Karena Tuhanlah yang memberi berkat kepada orang yang bersih tangannya. Karena Tuhanlah yang jaya dan perkasa. Karena itu Engkaulah Tuhan Raja kemuliaan. Engkaulah yang patut dan layak menerima segala kemuliaan umat-Mu. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman-Nya dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.